Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka kita mengikuti sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sudah sampai ke zaman yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 89 Rantau Panjang, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 138 Kuala Lumahan, dan yang saya hormati calon guru penggerak Pak Fadli SPD, dan tak lupa juga yang saya hormati ibu-ibu yang telah bersedia hadir dalam acara kita ini. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, langsung kita memasuki acara selanjutnya, acara yang sekarang sedang berlanjut yaitu pembukaan. Yang acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 138 Kuala Lumahan, dan acara yang selanjutnya yaitu acara inti, ya, materi yang disampaikan oleh Pak Fadli, yaitu calon guru penggerak kita. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 89 Rantau Panjang, yaitu Bapak Sarmudi Arsyad. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 kita akan berdoa kepada pada pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di hadapan sidang sepanjang dalam rangka penyebaran dari calon guru penggerak yang kita nanti akan menyebarkan permasalahannya. Kemudian salam dan selamat disampaikan pada diri kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau telah membawa kita dari yang ke-8 berkendaraan seperti sekarang ini, sehingga kita dapat seperti yang terjadi sekarang ini. Kita ada perlu banyak berkalimat. Pada pagi hari ini kita akan dapat jamuan dari saudara kita Fadli, calon guru penggerak, yang akan menjabarkan tema yang berjudul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SPD 8 Rantau Panjang. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan akan menjadi bekal untuk kita bersama. Mudah-mudahan beliau juga akan semakin lama sukses. Mudah-mudahan ilmunya nanti akan disebarkan untuk kita bersama. Saya rasa saya perlu banyak mukadimah. Cukup itu. Kalau nantinya mungkin ada tersambung, itu sebentar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah SD 89 Rantau Panjang. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 138 Kuala Lumahan. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 89 Bapak Syafrudi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 138 Ibu Umat Widawati. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Bapak Padeli, serta Bapak Ibu guru rekan-rekan dari SD Negeri 138 dan 89. Puji syukur kita sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di SD 89 dalam acara sosialisasi meningkatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Serta salam tidak lupa kita sanjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh terang benderang yang kita rasakan saat ini. Di sini saya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mewakili komunitas belajar dari SD 89 dan 138 mewakili rekan-rekan untuk memberikan dukungan. Kami sangat mendukung dan antusias sekali dengan kegiatan ini. Semoga kedepannya memberikan berjalannya pendidikan untuk SD kita, SD 178 dan SD 89 sebagaimana mestinya. Semoga sukses selalu untuk calon guru penggerak kita, Bapak Padli SDG. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan kata sambutannya. Semoga dapat menjadi makin semangat buat calon guru penggerak kita yaitu Bapak Kadri SPD. Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti ya, materi yang akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak kita yaitu Bapak Kadri SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Sorry. Ya, terima kasih banyak Ibu Umi Widayati sudah memberikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN 89 Bato Kanjang, Pak Sarno Biasa. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Masni Darwati selaku Kepala Sekolah SDN 138. Terima kasih Bapak, Ibu atas dukungannya selama ini, motivasi yang luar biasa sehingga bisa mendorong kami para guru menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu, para majelis guru baik SD 89 dan SD 138, mudah-mudahan melalui komunitas kita ini kita bisa lebih membawa pendidikan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk pertama untuk menjalin silaturahmi, yang kedua saling berbagi praktik baik, saling belajar, kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kabulkan niat baik kita untuk pendidikan menjadi lebih baik lagi. Untuk mendapatkan keberkahan, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu
Relax saja, santai saja. Sebelum kita pemaparan materi, silakan kita refleksi dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan ambil posisi duduk yang ternyaman mungkin, tangan di paha, ya, tangan di paha. Silakan tundukkan kepala, kita sambil mendengarkan aluran musik. Ya. Ya, Bapak Ibu, tenangkan hati, tenangkan pikiran, berdamailah sejenak Bapak Ibu, berdamailah sejenak semua. Situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar ini, di ruangan SDN 89 Rantau Panjang. Renungkan bahwa budaya positif ini sangat baik untuk kita, sangat baik untuk murid-murid kita. Silakan renungi apa yang kita berbuat selama ini. Apakah kita sudah baik menjadi guru? Apakah kita sudah mengayomi anak-anak kita? Apakah kita sudah menyambut mereka dengan senang hati, dengan hati yang gembira? Sesungguhnya harapan Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu menuntun apa itu? Menuntun segala kodrat anak. Kita hanya menuntun. Jadi kalau kita menuntun, ayo sama-sama kita tuntun anak menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Kita menjadi lebih semangat lagi. Kita semakin terpancing motivasi untuk terus belajar, terus berbagi topik baik demi anak-anak kita. Nabi Muhammad pernah berkata, hormatilah ibumu dan ibumu. Tetapi bagi kita guru, kita orientasi kita hanya murid dan untuk murid. Marilah kita persembahkan, kita tunjukkan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kita bahagiakan mereka, kita bimbing mereka dengan sekuat tenaga kita, agar mereka menjadi siswa yang baik. Ya, tarik nafas ya Pak Ibu, buang perlahan-lahan. Ya, silakan dibuka. Terima kasih ya Pak Ibu. Ya, gimana perasaannya Pak Ibu? Sedikit tenang, sedikit rileks. Mudah-mudahan dengan refleksi tadi menjadikan menyentuh hati kita untuk menjadi guru yang seutuhnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai presentasinya, kita seperti biasa lakukan kesepakatan kelas dulu ya. Baik. Tujuan kesepakatan kelas adalah agar
sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Baik, silakan Bapak Ibu untuk kesepakatan yang pertama. Setuju kan? Saling menghargai boleh? Boleh. Oke, selanjutnya siapa yang punya usul? Oh ya, oke, saling menyayangi. Oke. Saling menghormati ya. Saling menghormati. Oke, selanjutnya Pak Ibu. Apa lagi? Saling membantu. Oke. Saling membantu. Selanjutnya. Dah cukup ya. Oh ya, satu lagi. Jika teman berbicara, kita harus ya, oke. Diam saat teman berbicara. Ya. Baik, ada 5 kesepakatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita yakini untuk suksesnya acara kita pada hari ini. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, diam saat berbicara. Baik, kesepakatan sudah, kita langsung ke materi. Ya, baik. Agenda kita pada hari ini penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah merupakan pemenuhan tugas dari guru penggerak angkatan 10 modul 1.4. Baik Bapak Ibu, kita pasti pernah dengar ya, pernah dengar budaya positif. Budaya positif itu apa sih kalau menurut Bapak Ibu? Budaya yang benar, mantap. Ayo, sama lagi dari ibu-ibu. Ayo. Kebiasaan positif yang harus dibangun. Iya, kebiasaan positif yang harus dibangun. Ya, benar sekali Ibu. Pentingkah budaya positif kita terapkan di sekolah? Sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Karena budaya positif ini kalau kita pahami, kalau kita terapkan, bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri, baik itu motivasi dari dalam diri orang guru, anak, dan semua warga sekolah. Motivasi dalam diri maksudnya motivasi yang timbul dalam diri, bukan dari paksaan, ada imbalan, tidak ada. Mudah-mudahan dengan budaya positif sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Baik, di modul budaya positif ini, modul 1.4, ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya sudah ada berurutan. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pernah kita dengar istilah pembelajaran berpihak pada murid dan berpihak pada guru? Pernah nggak kita dengar? Mana? Silakan pilih, berpihak pada murid kah atau berpihak pada guru untuk pembelajaran sekarang? Iya, oke Bapak Ibu, bagus sekali Bapak Ibu. Memang sekarang Bapak Ibu ya, untuk paradigma baru kita berorientasi kepada murid, untuk murid dan untuk murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik
belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti tujuannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Masih ingat profil Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, ya, bergotong royong, kreatif, berdarah kritis dan mandiri. Itulah nilai-nilai yang mau kita wujudkan. Seperti yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ini yang bakal kami capai. Ini yang mau kami jadikan siswa kami. Siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harapan kita, Bapak Ibu. Itu harapan kita satu-satunya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Berarti setelah meluas ya. Bergotong royong di sini Bapak Ibu dalam arti luas, bukan gotong royong mau angkat sampah, angkat meja, bersih-bersih, tidak Bapak Ibu. Bergotong royong itu bentuk kerjasama kita, kerjasama dalam kelas, kerjasama di lingkungan sekolah, semua itu menyangkut semuanya. Kreatif, siswa yang kreatif. Nah, nanti untuk berkreatif, siswa pada saat ini kita melakukan pembelajaran kelompok ya, kelompok. Nanti siswa mencari kolaborasi, mencari ide sendiri. Bernalar kritis, siswa bisa bernalar kritis. Oh kayak gini, Pak, harusnya kayak gini Pak. Oke. Dan mandiri, siswa mandiri dalam belajar. Itulah arahnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini selama ini kita sudah berilusi guru mengontrol murid. Bisa kita mengontrol murid? Tidak bisa, Pak Ibu. Tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol diri seseorang hanya orang itu sendiri. Motivasi dalam diri, motivasi intrinsik. Contoh Bapak Ibu, misal motivasi itu anak datang sekolah, wah datang cepat, ada Pak Kepala Sekolah, wah setiap hari lah Pak Kepala Sekolah nunggu. Tapi setelah Pak Satnum tidak datang, Kepala Sekolah tidak datang, anak menjadi malas lagi karena dia motivasinya dari eksternal, bukan dari internal dari dalam diri dia sendiri. Nah, inilah tujuan kita. Baik, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga penguatan positif, ada yang bisa memancing motivasi, ada yang tidak juga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Wah, kita beranggapan selama ini kita panggil anak buat merasa, nak, kamu ngapa kayak gini nak? Harusnya kayak gini nak, tolonglah bapak nak. Belum tentu memunculkan motivasi intrinsik, karena dia masih diberikan nasihat oleh guru, masih memikirkan karena ini, bukan berdasarkan motivasi dalam diri dia. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa, Pak Ibu. Tidak bisa memaksa anak. Tidak bisa. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada perubahan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda. Awalnya dulu stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi sekarang di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan
berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang. Kita dengan cara kita memahami pandangan orang lain, oh seperti ini, oh seperti ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Orang lain selama ini yang kita anggap selama ini, orang lain bisa mengontrol kita. Tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya yang bisa. Pas ibu-ibu atau ibu yang bisa mengontrol. Saya mau seperti apa? Saya mau seperti apa? Saya mau seperti ini. Kita yang kontrol. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Itu dulu. Sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang terakhir nih. Model berpikir menang kalah. Nah, ini masih budaya lama nih. Guru harus menang. Ada masalah, guru harus menang. Guru harus menang. Tidak ada. Kalau sekarang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Siswa menang, guru menang. Bagaimana caranya guru menang dan anak menang? Maka nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Nanti kita boleh. Ya. Selama ini Bapak Ibu kita beranggapan bahwa disiplin itu bahwa aturan ya. Aturan itu disiplin. Padahal disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, belajar ternyata. Kita beranggapan, kalian harus disiplin, harus ini. Kita beranggap itu aturan atau larangan, ya kan? Nah, tetapi yang artinya belajar berdisiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Baik, maksud dari sini nilai diyakini. Misal contoh, Ibu Umi datang ke sekolah. Dia meyakini bahwa saya harus datang ke sekolah memenuhi tanggung jawab. Dia meyakini itu. Kalau sudah meyakini nilai itu baik, otomatis mulailah disiplin mulai tumbuh. Karena motivasi dari dalam diri, bukan karena kepala sekolah. Wah, aku harus datang cepat dilihat oleh kepala sekolah. Kalau tidak ada kepala sekolah, ada selama lagi itu. Makanya kita dibutuhkan motivasi dalam diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Baik Bapak Ibu, apakah hukuman itu baik untuk anak? Belum tentu. Apakah reward itu baik untuk anak? Belum tentu. Di sini kita membutuhkan motivasi di dalam diri anak, motivasi intrinsik. Kalau kita kasih hadiah, nah, kalau kamu bisa ini hadiah, semangat dia. Wah, cepat, kerjakan, belajar, nanti dapat hadiah. Berarti motivasi dia bukan dari dalam diri, motivasi dia berasal dari eksternal, bukan dari internal. Ya, seperti ancaman tidak bisa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang universal, apa itu Bapak Ibu? Nilai-nilai yang baik-baik semua, baik-baik semua, tidak ada yang tidak baik, seperti disiplin, saling menghormati, itu nilai-nilai kebajikannya.
untuk memiliki motivasi dalam diri anak. Ya, sehingga anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi melalui motivasi dari dalam dirinya, bukan dari kita lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan nih. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita ada profil pelajar Pancasila, ya kan? Ah, di sini ini nilai kebajikan nih. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus kan? Bagus. Yang baik-baik. Berharap mulia, berpikir global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada organisasi Ibo Primary Year Program. Ada toleransi dan juga rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik semua tidak Bapak Ibu? Baik, ini yang perlu kita terapkan. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati anak. Ini yang perlu kita tanamkan untuk motivasi institusi dalam anak. Jangan lagi dari kita, jangan lagi dari pihak dari eksternal, harus berasal dari internal. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada lima Pak Ibu. Ini kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berarti kalau 5 kebutuhan dasar manusia, anak kita mempunyai kebutuhan dasar enggak? Punya kebutuhan dasar. Makanya kalau anak lagi ngantuk, lagi semboyongan, jangan dimarah. Kita perhatikan dulu, terpenuhi enggak 5 kebutuhan dasar dia? Bertahan hidup, apakah dia makan pagi? Apakah pakaian jelek, tidak bisa, tidak nyaman? Jadi kita sebagai guru harus tahu dulu, harus mengetahui, kebutuhan dasar anak ini apa? Anak ini kok seperti ini, kok nguap dalam satu hari nyampe 15 kali, kok kenapa? Nah ini, apa dia tidak makan di rumah? Apa dia begadang? Nah ini yang kita harus pahami. Bertahan hidup, ada makanan, manusia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Rasa kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Bapak Ibu, kita nanti dulu ke anak, ke kita dulu. Kalau kita datang ke sekolah, ke suatu tempat, kita tidak dihiraukan orang gimana? sakit tak berdarah, sakit kecewa berat. Maka dari itu, siswa sama seperti kita Bapak Ibu. Siswa ingin disayang, dibelai, dikasihi. Ini kebutuhan dasarnya. Ya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita butuh tidak penguasaan? Butuh. Misal Bu Susi, saya mau jadi kepala sekolah ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, harus seperti ini. Kita butuh. Anak butuh tidak? Juga butuh. Makanya mereka ada yang pengen ranking 1, dia pengen penguasaan, pengen menjadi pemimpin, pengen berprestasi,
kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti anak itu sudah mandiri, sudah bebas dia. Makanya Bapak Ibu, kita ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa. Bukan berarti kita anak ini kita pecah-pecah, misalnya gini, oh ini pintar, ujiannya 10 soal. Yang tidak pintar, ujiannya 5 soal. Nanti yang pintar 25. Bukan seperti itu, Pak Ibu. Bukan. Nanti kita belajar. Untuk kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau anak kecil ketawa jangan marah. Kesenangan, kita butuh. Kayak kita guru, butuh ada kesenangan. Butuh ketawa, butuh main, butuh humor. Anak juga seperti itu. Kalau anak bermain jangan dimarah, karena itu adalah kebutuhan dia. Kesenangan dia. Kalau semua ini tidak terpenuhi, mudah-mudahan baik. Makanya kita perhatikan. Jadi sebagai guru pun kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini. Apa penyebab anak seperti ini? Apa penyebab Bu Umi seperti ini misalnya? Oh, ibu ini kayak gini, apa penyebabnya? Pasti ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Entah pagi tadi tidak ada minum. Ya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu adalah motivasi intrinsik ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Intrinsik karena dia beranggapan dari orang, oh saya ini menghindari, wah Pak Sar datang, nanti saya dinilai kinerja saya dikurangi. Itu berarti motivasinya dari eksternal, ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Wah, datang Bu Umi, kerjakan ini, kata Bu Umi. Nanti ada Pak Sar, kagak dikasih duit. Berarti itu motivasi dari luar, karena ada duit tadi. Ada maunya. Ada udang di balik batu. Udangnya pergi, awak tempe. Oke. Selanjutnya, inilah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita menjadi diri sendiri. Nilai-nilai kita, oh saya ini harus menghormati sesama guru. Nilai dalam hati. Wah, saya harus menghormati. Dan hadir tepat waktu. Oh, saya meyakini bahwa hadir tiap waktu itu, hadir tepat waktu itu hal baik untuk diri saya. Jadi saya beranggapan tepat waktu bukan berdasarkan dari keepsake, berdasarkan dari hadiah, bukan berdasarkan dari mana-mana. Kita meyakini dalam diri bahwa nilai-nilai itu baik untuk kita. Contoh, saya kasih contoh lagi ya. Contohnya kalau kita di Jambi, pakai helm kebanyakan takut karena ditangkap polisi. Razia. Itu motivasi dari luar. Coba kita buat motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri pakai helm itu untuk keselamatan, keren. Itu. Nah, kalau sudah kita sudah menentukan motivasi dalam diri bahwa meyakini nilai untuk keselamatan itu baik untuk kita pasti memakai helm. Nah, itulah contohnya tadi. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak berencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Beda nggak hukuman dengan konsekuensi? Beda apa? Beda apa sama?
jauh beda. Berarti kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selaku monitor murid. Oke, kita kasih contoh Pak Ibu, kita kasih contoh. Hukuman itu adalah sesuatu yang spontan. Terlambat, cebur ke kanal. Mereka tidak mengetahui bahwa itu akan terjadi kepada dirinya. Itu adalah hukuman. Terlambat ya? Iya Pak, pelan. Nah, itu contohnya. Sedangkan konsekuensi itu apa? Bisa kasih contoh apa Ibu? Konsekuensi itu. Contoh di sekolah kita. Contohnya terencana disepakati sesuai peraturan. Oke, misal gini. Konsekuensinya di dalam kelas, siapa yang merusak kaca karena dia sudah disepakati di awal. Oh, kalau kita berusaha ini harus ganti. Oh, konsekuensi itu kita merusak buku teman. Konsekuensinya ganti karena dia sudah tahu arahnya dia bakal seperti itu. Apa yang dilakukan? Nah, inilah yang paling bagus, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, selama ini saya tidak pernah mendengar kata-kata restitusi ini. Saya mungkin Bu Susi di PPG kemarin belum pernah. Nah, saya di guru penggerak dapat ini Pak. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh, siswa mengetahui dia salah, siswa mengetahui bahwa perbuatan dia tidak benar, dan dia sendirilah yang akan mencari solusi atas kesalahan dia sendiri. Nanti kita belajar. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia mencari solusi. Oh Pak, saya terlambat Pak. Jadi menurut kamu apa yang perlu kamu lakukan? Wah Pak, saya nanti kalau supaya tidak terlambat lagi, saya mau bangun cepat Pak. Nah itu berarti dia yang mencari solusi sendiri, bukan kita. 5 posisi kontrol guru. Nah ini, selama ini di sini saya merasa tertampar-tamparin Pak Ibu. Mengikuti kegiatan ini sempat nitip sekolah mantu, salah jadi guru selama ini ya. Rupanya banyak kekurangan saya selama ini jadi guru. Di sinilah. Ayo kita tonton dulu videonya ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, ada penghukum. Nah, ada 5 nih guru nih posisi kontrolnya. Ada penghukum, ada guru yang membuat merasa bersalah, ada guru yang menjadi teman bagi siswa, ada guru yang menjadi pemantau bagi siswa, ada guru yang menjadi manajer. Oke, kita tonton videonya ya, biar kita lebih memahami. Bapak Ibu, nanti setelah ini kita ada kuis. Silakan simak videonya baik-baik. Kita jawab kuisnya bersama-sama nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan. Kami ada saja. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Johnson dan contoh penerapannya. Ya, ini contoh penerapannya.
diperankan oleh Dayan dan guru. Nilai posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, kita perhatikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi yang pertama. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menekan dendam. Itu dampak dari posisi penghukum. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu pernah ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. Karena kita kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi anak di sini merasa bersalah. Ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, ini posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah meninggalkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang wanita paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap dari itu mengejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ada yang lebih Nah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Sudah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Urusin absen gitu. Jadi anak bisa terbiasa. Wah, besok-besok. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, ini kan dia motivasi dari luar ya. Karena dibantu guru. Akhirnya dia terbiasa. Nah, Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Fokus ke aturan deh. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan kompetensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang seharusnya kita punya. Ini baru. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Itu dia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
siswa mencari solusi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hormat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang bersifat pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, berbuka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, Bapak Ibu, dari kita mengamati video tadi, ayo kita kembali ke belakang, kita berkaca-kaca, posisi apa kita selama ini? Sepertinya kalau saya selama ini ke penghukum kayaknya. Saya sering nunjuk anak, saya sering bentak-bentak anak, ini kayaknya sekarang. Saya pernah juga menjadi si pembuat merasa bersalah. Sering saya seperti itu. Kadang menjadi teman, saya ajak berdua, ajak main, tapi anak bergantungan. Ada pemantau, saya manggil anak, tahu nggak? Dalam aturan ini, berdasarkan aturan yang ada. Sekarang apa Ibu? Ini kita sambil berkaca. Apa yang kita lakukan selama ini, sepertinya kita harusnya menjadi posisi manajer. Karena posisi manajer itu menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Posisi manajer itu membuat anak yang berbuat salah dan dia sendiri mencari solusinya. Kalau dia sendiri mencari solusinya, dia tahu apa yang dia lakukan, keyakinan apa yang perlu dia perbaiki, yang perlu dia yakini, otomatis motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya akan tumbuh dengan sendirinya, tidak dari eksternal. Semua motivasi, penghukum, teman itu semuanya masih dalam eksternal dari luar. Baik Bapak Ibu. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Hormat pada bendera selama 1 jam. Wah, penghukum tidak ya? Dia penghukum ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti posisi membuat rasa bersalah. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Wah, berarti posisi teman tak bagus, karena nanti siswa akan ketergantungan. Oh enaknya Pak Fadli, wah dia jadi teman bisa bantu. Nah nanti akan tergantungan. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Oh, kamu tahu konsekuensinya. Besok jangan terlambat lagi. Jangan diulangi lagi, terlalu fokus kepada aturan. Nah yang terakhir, inilah posisi
yang kita impikan selama ini, yang mestinya kita lakukan selama ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Ya, iya Pak, saya terlambat Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Oh iya Pak, saya bangunnya jam 10 Pak, tidurnya jam 10 malam Pak. Cara saya besok Pak, saya akan tidur lebih cepat Pak, agar saya tidak kesiangan. Benar itu keyakinan kamu? Benar Pak, saya akan berusaha Pak. Dia mencari, dia yang membuat kesalahan dan dialah yang mencari solusi sendiri. Ini, ayo kita ada kuis, ada pertanyaan, posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo Pak Ibu, ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah ya? Oke, kita cek sama-sama. Berarti jawabannya pembuat merasa bersalah. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita cek. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan berikut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol berapa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Seolah-olah menyalahkan. Seolah-olah Ayo. Oke, jawabannya apa? Merasa bersalah ya? Oke, kita cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, dia langsung. Ya. Selanjutnya, kuis selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Misalnya. Manajer, luar biasa. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, wah keren. Posisi teman. Nah ini lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Wah ini nih. Berdasarkan aturan ya. Wih, tepuk tangan dulu ya. Ya, itu pemahamannya sudah oke. Kita lanjut saja kalau begitu. Jadi untuk 5 posisi Bapak Ibu, kita tekankan lagi, kita harus menjadi seorang manajer. Nanti akan kita terapkan bagaimana cara posisi manajernya di akhir video. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang mau menjelaskan kenapa harus keyakinan? Karena selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Ayo, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Susi, silakan. Kenapa keyakinan kelas? Karena dari pihak guru dan pihak siswa itu sama-sama meyakini bahwa kita akan melaksanakan peraturan ini. Kalau peraturan itu berarti dia satu arah. Dari ibu gurunya saja atau bapak ibunya ke murid itu peraturan, tidak bisa dilanggar. Iya. Keren, tepuk tangan ya. Oke. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu syaratnya dibuat oleh guru dan siswa. Dibuat bersama-sama, diyakini sama-sama, sehingga sama-sama menaati keyakinan itu. Kalau peraturan itu gambarnya seolah-olah guru yang membuat, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah itu penjelasannya ya. Jadi apakah sama peraturan dengan keyakinan? Beda. Jadi sekarang Bapak Ibu, kita mulai saat pembelajaran dimulai, saat keyakinan ini untuk di kelas saja atau untuk di sekolah? Untuk di sekolah juga bisa.
semua organisasi harus membuat keyakinan kelas, karena biar sama-sama meyakini. Oh, saya misal gini, saya tidak sering terlambat, berarti keyakinan yang mau dibuat apa aja? Disiplin. Oh, saya harus disiplin dalam hati. Ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, pernyataan yang baik-baik. Pernyataannya baik-baik semua. Disiplin, saling menghormati, saling menyayangi, apa lagi itu? Pokoknya yang baik-baik. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh kalimatnya buruk. Misal dibuat dalam pernyataan positif, pernyataannya harus positif. Misal gini, si putra dilarang mencontek, misalnya keyakinan kelas tidak boleh dilarang mencontek, karena kalimat untuk keyakinan kelas itu adalah kalimat positif, kalimat yang baik-baik. Kalau putra sering menyontek, apa kalimat untuk keyakinan kelasnya? Kalau supaya putra meyakini bahwa mencontek itu tidak bagus, ayo aku kalimat. Kalau peraturan mungkin bunyinya gini, dilarang mencontek. Nah, kalau di keyakinan kelas, apa kalimat positif yang bisa kita buat, yang kita ambil? Ayo. Berarti kalau kita membuat keyakinan kelas dengan dilarang mencontek tidak boleh, berarti kita kalau mencontek itu adalah perbuatan tidak berarti keyakinan kelasnya jujur. Nah, seperti itu Pak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas sedikit saja, jangan diingat. Tadi contohnya seperti itu, kalimatnya panjang. Dilarang mencontek di dalam kelas. Nah, itu kalimatnya positif kan? Gak bagus ke daerah dengarkan, daerah dengar. Jadi cukup satu. Oh, berarti kalau mencontek itu perbuatan tidak jujur. Ini berarti harus keyakinan kelasnya jujur. Jadi anak datang ke kelas, oh saya meyakini kita harus jujur. Contohnya lain lagi, ada lagi? Contohnya tidak boleh berbicara kotor misalnya peraturannya. Berarti kalau untuk keyakinan kelasnya sopan santun. Jadi ciri-ciri keyakinan kelas itu kata-katanya positif, pendek-pendek yang mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya janganlah kita kesepakatan keyakinan kita terlalu mulu-mulu berdasarkan apa yang ada di lingkungan kita. Kita yakini. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semuanya harus. Kalau perlu Bapak Ibu, ini keyakinan kelas nih, keyakinan kelas. Setelah diyakini bahwa ini yang mau kita yakini, ini yang mau kita jadi pedoman kita, bikin tanda tangan. Kayak kita eskalasi apa? Nah, kita cek di situ, kita tanda tangan. Nah. Oke, kuis lagi. Silakan fokus. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Salah ya? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah apa benar? Ayo. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Keyakinan kelas sama tak dengan peraturan kelas? B? Berarti sah? Kita tes. 1, 2, 3. Salah. Selanjutnya. Iya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar. Kan? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu apa tadi? Yang baik, Bang? Yang baik-baik. Nah, itu lagi. Apakah nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendari, apa tuh keyakinannya?
Keselamatan, oke, kita buka dulu. Iya, betul. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Menjaga kebersihan. Selanjutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Bersikap positif dan hormat. Berarti kalimatnya baik-baik Pak Ibu. Jadi jangan kalimat gunakan untuk membuat keyakinan kelas, jangan. Inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas 3. Yang pertama, saling menolong, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, disiplin, rajin belajar, dan jujur. Inilah keyakinan kelas. Diyakini oleh seluruh siswa yang ada di kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu contoh pembuatan keyakinan kelas. Tapi tidak mesti yang kayak gini lah. Keyakinan kelas itu boleh pakai karton, ditulis pakai kertas, ditempel juga boleh. Jangan terlalu gagah nanti ini. Ini sebagai contoh. Mudah-mudahan besok kita buat bagus-bagus ini lah. Lebih bagus lagi. Tunjukkan apa Ibu? Tunjukkan aura positif tadi. Tunjukkan kebahagiaan. Walaupun tidak bahagia. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang digambarkan oleh manajer tadi. Manajer. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama, menstabilkan identitas. Lanjut lagi, validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Oke, kita jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, berarti itu menstabilkan identitas, menstabilkan emosi anak. Anak itu masuk masalah nih. Aduh, saya salah ini. Nah, jadi kita harus stabilkan dulu emosi anak. Nah, berbuat salah itu wajar. Otomatis anak langsung stabil. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Iyalah, pasti pernah. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimatnya. Untuk menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Nah, ini ya segitiga restitusi ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya Pak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita tanya dulu. Pasti punya alasan. Barulah dia mulai menceritakan isi hatinya. Kenapa sampai dia membuat kesalahan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Contoh, Bapak Ibu, bisa ada perkelahian antar siswa. Dia mempertahankan hak dia. Wah, ini Pak, sini di buku saya di tulisan Pak. Nah, sini boleh kita stabilkan. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip-prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi dari dalam diri. Nah, disinilah baru kita mulai apa keyakinan kelas kita. Kalau dia melanggar disiplin, berarti keyakinannya. Kalau dia terlambat, berarti keyakinan kelas yang dilanggar
Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, Nak? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dia yang menentukan, dia yang punya masalah, dia yang mencari solusi. Kalau seperti itu, kita sudah menemukan. Kalau kita berhasil nih menjadi manajer, kita sudah berhasil menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Iya. Ya. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu video contoh restitusi. Nah, ini contohnya. Segitiga restitusi. Kalau ada permasalahan skor. Abi tahu kenapa Abi dapat ada di sini? Ya, baik. Sekarang Abi datang ke sekolah tadi kan enggak? Jadi, Abi tadi ke sekolah terlambat itu perbuatan yang baik, aku tidak baik. Baik, Abi pasti Stabilkan identitas. terlambat itu apa tadi? Tetapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah, ini membantu Abi memperbaiki keselamatan di sekolah. Jadi Bapak yakin Bapaknya yang kontak. Bodohnya begitu. itu Abi bersuruh begitu belajar apa namanya? Oh begitu. Baik, Abi ingatkah kesepakatan kelas apa keyakinan kelas yang bisa apa itu? Abi yakin disiplin dan koreksi penting kita. Kalau Abi yakin dari itu, sekarang apa yang Abi harus lakukan supaya Abi tidak terlambat dan tetap waktu dan ya, itu sudah awal. Berarti tadi Abi cerita bahwa Abi tidur bersebut kan? Dan ini awal sekarang Abi tidak tahu apa yang Abi lakukan. Siapa Abi mau? Baik, berarti mulai hari ini Abi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi anak baik, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang tepat waktu. Abi siap. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Abi. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini Abi bisa disiplin, Abi bisa tepat waktu. Ya, terima kasih banyak. Sekarang Abi silakan kembali ke kelas. Ya, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Itu hanya contoh, Bapak Ibu. Itu hanya contoh. Bagan atau apa namanya itu? Cara. Nah, pertama stabilkan dulu segitiga.
lanjut tanyakan permasalahannya, lalu kita ya yakini. Nah, ini dia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, tadi sudah merenung, kita akhiri dengan kebahagiaan. Ayo kita speaking dulu ya, silakan berdiri. Ya, sebelum kita tutup. Ya, speakingnya masih sama seperti kemarin. Kalau saya bilang halo berarti hai. Kalau saya bilang hai berarti halo. Oke, saya coba. Halo. Hai. Oke, selanjutnya kalau saya bilang satu berarti Bapak Ibu langsung bilang apa kemarin? Woi. Nah, kalau saya bilang satu berarti woi. Ya, ya, sebelah kanannya ya. Woi. Ya, ya. Saya ulangi. Satu. Woi. Terus kalau bilang dua berarti bilang oke. Asik-asik ya. Ya, selanjutnya kalau saya bilang tiga. Nah, sebelah kiri. Iya. Dicolek dagu kawannya. Iya. Iya. Iya, oke ya. Oke, cukup di tiga. Oke. Halo. Hai. Satu. Woi. Lagi. Satu. Woi. Dua. Asik-asik. Tiga. Iya. Ulangi lagi, kurang kompak. Satu. Woi. Dua. Asik-asik. Tiga. Iya. Ya, oke. Saya ulangi. Halo. Hai. Satu. Woi. Dua. Asik-asik. Tiga. Iya. Tiga. Iya. Tiga. Iya. Lagi tiga. Iya. Dua. Asik-asik. Tiga. Iya. Tiga. Iya. Satu. Woi. Satu. Woi. Tiga. Iya. Tiga. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nah, sudah mulai senang. Ya, penutupan Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu adalah merupakan standar pendidikan nasional pendidikan. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik itu bagi diri saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang menyinggung atau yang tidak baik, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, mohon refleksinya. Kalau saya buat pertanyaan, kalau nilainya bagus berarti angkat jempol. Ya, begini jempolnya. Kalau nilainya jelek, diturunkan jempolnya. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah penampilan saya hari ini bagus? Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah cara penyampaian saya hari ini sudah tepat? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Pak Ibu. Mudah-mudahan refleksi ini menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, kembali ke pembahasan. Terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak Bapak Gus PD. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak tepat, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.